Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya beserta teman-teman akan membahas mengenai materi Globalization of Services. Nah, khususnya tentang bagaimana perusahaan jasa dapat bertumbuh dan berkembang melalui berbagai strategi ekspansi serta peran penting sistem waralaba atau franchising dalam mendukung pertumbuhan tersebut. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Nurrahma Prariwardani, kemudian saya sendiri Muhammad Adib Yaksha, kemudian Aulia Putri Amanda Prayogo, dan yang terakhir Marsyanda Aulia Hendriawan. Nah, ketika sebuah inovasi jasa berhasil diterima oleh pelanggan, biasanya permintaan akan menjadi terus meningkat. Nah, kondisi ini itu mendorong perusahaan untuk agar memperluas kapasitas dan jangkauan layanannya supaya dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mempertahankan keunggulan dari para pesaing. Nah, strategi pertama adalah focus service atau layanan yang terfokus. Nah, pada tahap ini perusahaan hanya beroperasi di satu lokasi dengan fokus pada layanan inti yang menjadi keunggulannya. Contohnya adalah restoran yang terkenal sukses karena kualitas makanannya atau rumah sakit yang memiliki dokter spesialis unggulan. Nah, keuntungan dari strategi ini adalah pengelolaan bisnis yang lebih sederhana. Namun risikonya perusahaan sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan persaingan di wilayah tersebut. Nah, strategi kedua adalah focus network atau jaringan yang terfokus. Nah, ketika permintaan menjadi terus meningkat, perusahaan mulai membuka cabang di berbagai lokasi. Contohnya adalah McDonald atau Federal Express. Agar kualitas layanan tetap menjadi konsisten di semua cabang, perusahaan harus memiliki standar operasional yang jelas, sistem pelatihan yang baik, dan pengawasan yang ketat. Strategi ini memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas, tetapi juga memiliki risiko kehilangan kontrol jika ekspansi dilakukan terlalu cepat. Nah, selanjutnya adalah cluster service atau layanan terkelompok. Nah, pada strategi ini perusahaan memperluas jenis layanan yang ditawarkan dalam satu lokasi atau organisasi. Nah, misalnya sebuah institusi yang awalnya hanya menawarkan satu layanan kemudian berkembang menjadi penyedia berbagai layanan yang saling berkaitan. Contohnya adalah USAA yang awalnya menyediakan asuransi kendaraan, lalu berkembang ke layanan perbankan, investasi, dan perencanaan keuangan. Nah, tantangan utama dari strategi ini adalah menjaga agar perusahaan tidak kehilangan fokus terhadap layanan inti yang menjadi kekuatannya. Untuk strategi keempat adalah diversified network atau jaringan yang terdiversifikasi. Nah, dalam strategi ini perusahaan menggabungkan ekspansi lokasi dan diversifikasi layanan sekaligus. Nah, strategi ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar, tetapi juga merupakan yang paling kompleks karena membutuhkan koordinasi dan pengelolaan yang lebih sulit. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa setiap layanan yang ditawarkan tetap memiliki sinergi dan mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Nah, selain strategi ekspansi tersebut, terdapat metode pertumbuhan yang sangat populer dalam industri jasa, yaitu franchising atau yang biasa kita sebut sebagai waralaba. Nah, franchising atau waralaba memungkinkan perusahaan memperluas jaringan bisnis tanpa harus mengeluarkan investasi yang sangat besar. Dalam sistem ini, franchisor atau pemilik merek memberikan hak kepada franchisee untuk menjalankan bisnis dan menggunakan merek, sistem operasional, dan standar yang telah ditetapkan oleh franchisor. Nah, bagi franchisee, keuntungan utamanya yang diperoleh adalah penggunaan merek yang sudah dikenal masyarakat, pelatihan manajemen, dukungan pemasaran nasional, model bisnis yang telah terbukti berhasil, serta keunggulan skala ekonomi dalam pengadaan bahan dan peralatan. Sementara itu, bagi franchisor, sistem waralaba memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat dengan dukungan modal dari para investornya. Nah, namun sistem franchising juga memiliki tantangan. Franchisor harus menjaga konsistensi kualitas layanan di seluruh cabangnya, mengatur tingkat otonomi franchisee,
menyusun kontrak yang adil, serta mengelola potensi konflik yang bisa muncul antara kedua belah pihak. Nah, sebagai kesimpulan, perusahaan jasa memiliki berbagai pilihan strategi untuk berkembang, mulai dari layanan yang terfokus, jaringan terfokus, layanan terkelompok, hingga jaringan terdiversifikasi. Nah, setiap strategi memiliki kelebihan dan risiko masing-masing. Selain itu, franchising juga menjadi salah satu metode ekspansi yang efektif karena memungkinkan pertumbuhan yang cepat dengan tetap mempertahankan standar layanan yang konsisten. Globalization of service atau globalisasi jasa. Globalisasi jasa adalah proses perluasan layanan suatu perusahaan ke pasar internasional sehingga dapat melayani pelanggan di berbagai negara. Perkembangan teknologi, komunikasi, internet, dan transportasi telah memungkinkan perusahaan jasa untuk beroperasi secara lintas negara dengan lebih mudah dan efisien. Berbeda dengan barang yang dapat diproduksi di satu tempat dan dikirim ke berbagai wilayah, jasa seringkali memerlukan interaksi langsung antara penyedia layanan dan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan jasa yang ingin memasuki pasar global itu harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti budaya, bahasa, kebiasaan masyarakat, kondisi tenaga kerja, serta regulasi pemerintah setempat. Dalam menjalankan globalisasi jasa, perusahaan menghadapi dua tuntutan utama. Pertama adalah kebutuhan untuk mempertahankan standar layanan, dan kedua adalah kebutuhan untuk menyesuaikan layanan dengan kondisi dan kebutuhan pelanggan di setiap negara. Keseimbangan antara standarisasi sama adaptasi ini menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan operasi jasa internasional. Budaya merupakan salah satu tantangan terbesar dalam globalisasi jasa. Setiap negara itu memiliki norma, nilai, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi harapan pelanggan terhadap kualitas layanan, cara berkomunikasi, serta perilaku konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertahankan karakteristik budaya lokal agar layanan diberikan itu dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada Global Service Strategy, strategi jasa dalam global. Untuk berhasil dalam pasar internasional, perusahaan jasa itu perlu memilih strategi global yang sesuai dengan karakteristik layanan dan kondisi pasar yang dihadapi. Strategi ini membantu perusahaan dapat menyeimbangkan operasi internasional secara efektif dan kompetitif. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah multi-country expansion atau ekspansi ke banyak negara. Strategi ini tuh dilakukan agar dapat membuka cabang atau unit layanan di berbagai negara untuk menjangkau pelanggan secara langsung. Tujuannya adalah memperluas pasar dan meningkatkan kehadiran perusahaan di tingkat global. Strategi berikutnya adalah importing customer atau menarik pelanggan dari berbagai negara untuk menggunakan layanan yang tersedia di lokasi tertentu. Dan strategi ketiga adalah following your customer, yaitu mengikuti pelanggan yang melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Dengan ikut strategi ini, perusahaan itu dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan utama yang terus memenuhi kebutuhan mereka di berbagai negara. Ada strategi yang nomor 4 adalah service offshoring. Nah, dalam strategi ini tuh sebagian aktivitas layanan itu dipindahkan ke negara lain yang memiliki biaya operasional lebih rendah atau sumber daya manusia yang lebih tersedia. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional global. Dan yang terakhir adalah beating the clock, yaitu memanfaatkan perbedaan zona waktu antar negara untuk memberikan layanan secara berkelanjutan selama 24 jam. Nah, pemilihan strategi global ini harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan pelanggan, tingkat persaingan, budaya lokal, dan lain-lain. Karena dengan strategi yang tepat, perusahaan jasa itu juga dapat meningkatkan kualitas layanan serta memperluas jangkauan pasar. Baik, sekarang masuk ke analisis kasusnya. Jadi kasus yang dibahas pada tema ini adalah Goodwill Industries International. Jadi Goodwill Industries International itu merupakan organisasi nirlaba yang memiliki misi membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup melalui pelatihan kerja serta program pemberdayaan. Sumber pendapatan utama Goodwill berasal dari barang-barang bekas yang didistribusikan masyarakat kemudian dijual kembali melalui toko retail mereka. Dari data kasus terlihat bahwa pendapatan dan jumlah karyawan Goodwill terus meningkat selama periode tahun 1992 sampai 1997. Bahkan sekitar 65% pendapatan organisasi berasal dari penjualan barang donasi, sehingga keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada kemampuan memperoleh donasi dan menjual barang tersebut secara efektif. Namun,
pada akhir tahun 1900-an, Goodwill menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya persaingan. Jika sebelumnya masyarakat memiliki sedikit pilihan untuk mendonasikan barang bekas, kini muncul barang bekas komersial atau for-profit thrift store, toko konsiasi, dan toko barang bekas modern yang bersaing dalam memperoleh donasi maupun pelanggan. Akibatnya, Goodwill tidak dapat lagi hanya mengandalkan reputasi sosialnya, tetapi harus meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan agar tetap kompetitif. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Goodwill mulai melakukan berbagai perubahan operasional. Organisasi ini membuka toko di lokasi yang lebih strategis, memperbaiki tampilan toko agar lebih modern dan nyaman, meningkatkan kualitas barang yang dijual, serta mengembangkan pemasaran yang lebih agresif. Selain itu, Goodwill juga berusaha mengubah cita toko barang bekas yang selama ini dianggap kurang menarik menjadi tempat belanja yang lebih bersih, rapi, dan bernilai. Dengan demikian, Goodwill berupaya menyeimbangkan antara misi sosial dan tuntunan bisnis agar tetap mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya masuk ke pertanyaan nomor 1, yaitu who are Goodwill's customer and how have their demographic changed over time? Jadi, pelanggan Goodwill itu pada awalnya didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang mencari barang kebutuhan dengan harga murah. Selain itu, terdapat para donor yang menyumbangkan barang bekas sebagai bentuk kontribusi sosial kepada masyarakat. Seiring waktu, demografi pelanggan Goodwill mengalami perubahan. Meningkatnya tren belanja hemat, kesadaran lingkungan, dan pencarian barang unik membuat kelompok pelanggan semakin beragam. Tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mahasiswa, keluarga kelas menengah, kolektor barang antik, hingga konsumen yang peduli terhadap keberlangsungan lingkungan mulai berbelanja di Goodwill. Di sisi donor, masyarakat juga memiliki lebih banyak pilihan untuk menyumbang barang karena munculnya berbagai organisasi dan toko barang bekas lainnya. Perubahan ini membuat Goodwill harus memahami kebutuhan pelanggan yang lebih beragam dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu how should the introduction of for-profit thrift affect Goodwill's decision about the role of customer service? Jadi, masuknya toko barang bekas komersial membuat customer service menjadi faktor yang jauh lebih penting bagi Goodwill. Sebelumnya, pelanggan dan donor memiliki sedikit alternatif sehingga kualitas pelayanan bukan menjadi fokus utama. Namun, ketika persaingan meningkat, pelanggan dapat dengan mudah beralih ke toko lain yang menawarkan pengalaman yang lebih baik. Karena itu, Goodwill perlu meningkatkan kualitas layanan baik kepada pembeli maupun kepada donornya. Untuk pembeli, Goodwill harus menyediakan toko yang bersih, nyaman, produk yang tertata dengan baik, serta pelanggan yang ramah, dan pelayanan yang ramah. Sementara untuk donornya, Goodwill perlu memberikan proses donasi yang mudah, cepat, dan menyenangkan agar mereka tetap memilih Goodwill dibandingkan organisasi lain. Dengan kata lain, customer service tidak lagi hanya menjadi fungsi pendukung, tetapi menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, menarik donor baru, dan menjaga daya saing organisasi di tengah meningkatnya kompetisi. Pertanyaan yang ketiga yaitu how can Goodwill differentiate itself from the competition? Jadi Goodwill dapat membedakan dirinya dari pesaing dengan menonjolkan misi sosialnya, yaitu membantu penyandang disabilitas dan masyarakat yang membutuhkan untuk memperoleh pakaian serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Berbeda dengan toko thrift for profit, setiap barang yang didonasikan dan dibeli di Goodwill secara langsung mendukung program pelatihan kerja dan layanan masyarakat. Selain itu, Goodwill juga dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui proses donasi yang lebih mudah, seperti lokasi toko yang strategis, tampilan toko yang lebih modern dan bersih, serta pengalaman belanja yang nyaman. Goodwill juga dapat memperkuat citra merek melalui kampanye pemasaran yang menekankan bahwa setiap pembelian dan donasi memberikan dampak sosial yang baik. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu visit http://shopgoodwill.com where Goodwill auctions items of special interest and discuss why this online store has great
profit potential. Toko online shop Goodwill memiliki potensi keuntungan yang besar karena menunjukkan Goodwill menjangkau pembeli dari seluruh wilayah, bukan hanya pelanggan di sekitar toko fisik. Barang-barang yang unik, langka, dan koleksi atau bernilai tinggi yang mungkin tidak dihargai secara maksimal di toko lokal dapat dijual kepada pasar yang lebih luas melalui sistem lelang. Selain itu, sistem lelang memungkinkan harga barang meningkat sesuai dengan permintaan pembeli, sehingga pendapatan yang diperoleh bisa lebih tinggi dibandingkan penjualan biasa di toko thrift. Biaya operasional juga relatif lebih rendah karena tidak memerlukan ruang pajang yang besar seperti toko fisik. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan belanja online, shop Goodwill dapat memperluas basis pelanggan, meningkatkan pendapatan dari barang donasi, dan pada akhirnya menghasilkan dana yang lebih besar untuk mendukung program sosial Goodwill.